Jose Luis Mendilibar super antusias hadapi Man City di Piala Super. Manajer Sevilla, Jose Luis Mendilibar mengaku sangat antusias menghadapi Manchester City di Piala Super UEFA yang akan digelar pada pertengahan bulan depan. Sevilla pada musim lalu kembali berhasil menjadi yang terbaik di Liga Eropa. Artinya, mengawali kiprah mereka di musim 2023-2024, maka Los Nervionenses akan tampil di Piala Super UEFA dengan menghadapi jawara Liga Champions, Manchester City. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadio Georgios Karaiskakis, dekat dengan Athens, Yunani, pada Rabu 17 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Mengomentari pertandingan tersebut, Jose Luis Mendilibar mengaku sangat antusias dan mengaku sudah tidak sabar menghadapi tim peraih treble pada musim lalu tersebut. Man City telah membuktikan diri sebagai tim terbaik di Eropa karena cara mereka meraih kemenangan. Karena apa yang telah mereka lakukan di negara mereka, ini akan menarik dan akan bagus untuk bersaing dengan mereka, bermain menghadapi mereka dan memiliki opsi untuk membawa gelar lain bagi klub ini. Saya pikir para pemain menyukai apa yang kami lakukan setiap hari. Mereka berkomitmen dalam setiap sesi latihan dan saya pikir kami semua baik-baik saja. Kami menikmati pramusim ini. 10 hari ini akan menjadi waktu untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang segala sesuatu untuk dapat menjalani satu musim dengan sedikit sesi latihan. Karena dengan begitu Anda akan bermain setiap 3 hari. That I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why? Youngster 19 tahun Barcelona ini ditawari cuan fantastis oleh Manchester City. Diproyeksikan untuk menjadi pengganti Alba di musim panas ini, youngster Barca ini mendapatkan godaan kontrak besar dari Man City. Manchester City dilaporkan telah melepaskan tawaran kontrak besar untuk fullback penuh bakat Barcelona, Alejandro Balde. Menurut Mundo Deportivo, City mengerahkan kekuatan untuk bisa mendapatkan tanda tangan bek sayap potensial itu di bursa transfer musim panas ini. Hanya saja, menurut media itu, pemain berusia 19 tahun tersebut tidak tertarik dengan tawaran kontrak menggiurkan dari Pride Treble Winners musim lalu itu. Balde disebut memilih setia bersama Los Blaugrana. Balde diproyeksikan bakal menjadi bagian penting dari skuad Xavi untuk kampanye 2023-2024 mendatang. Balde juga kabarnya semakin dekat untuk tanda tangani kontrak baru bersama klub Catalans, meski nilainya tidak sebesar apa yang ditawarkan oleh klub asuhan Pep Guardiola tersebut. Balde akan menjadi pilihan utama di pos bek kiri musim baru nanti seiring kepergian sang veteran Jordi Alba di musim panas ini. Balde menembus tim inti Barca sejak musim 2021. Sejauh ini dia sudah mencatatkan total 51 penampilan bagi Los Blaugrana di seluruh kompetisi, mengemas 1 gol. Pep Guardiola audisi 6 pemain Man City untuk peran baru selama pramusim ganti Bruno dan Haaland. Manchester City melanjutkan latihan pramusim pada hari Senin dan akan terbang ke Jepang besok menjelang 3 pertandingan persahabatan di Asia. Sekarang saatnya bagi Philips untuk mempertaruhkan uangnya. Dan dengan 3 pertandingan persahabatan di Asia, tidak ada waktu yang lebih baik untuk manfaatkan peningkatan waktu permainan dibandingkan dengan menit terbatas yang dia dapatkan musim lalu. Jika Philips tidak bisa memberikan kesan selama 3 minggu ke depan, dia akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan lagi. Demikian pula Sergio Gomez telah mengumumkan keinginannya untuk berkembang setelah tetap berada di pinggiran musim lalu. Gomez terlibat dalam final Euro U21 awal bulan ini, jadi mungkin tidak kembali berlatih pada waktu yang sama dengan rekan setim lainnya. Seperti diketahui, Aymeric Laporte ingin memaksakan pemikiran Guardiola, terutama jika Josko Gvardiol sedang dalam perjalanan ke klub di bursa transfer. Laporte bahkan tidak bisa mainkan pertandingan besar ketika Guardiola menggunakan 4 bek tengah dalam starting 11. Dan dia dikaitkan dengan pintu keluar musim panas setelah mengakui bahwa dia tidak menikmati musim lalu karena dia tidak bermain sebanyak itu.
Namun jika dia tidak bisa memaksa pindah, dia ingin paksa kembali ke tim City. Kemudian Pep Guardiola juga berpeluang untuk terus mencetak dua pemain menjadi gelandang setelah mereka sukses memainkan peran sebagai pemain sentral pelengkap jelang akhir musim lalu. John Stones unggul melawan lawan terbesar Eropa yang mendorong ke lini tengah. Dengan 3 pertandingan persahabatan tampak seperti peluang sempurna untuk benar-benar mengasah keterampilannya dalam peran itu dan lebih menanamkannya ke dalam peran lini tengah itu. Demikian pula Phil Foden diberikan beberapa pertandingan lini tengah di Piala dan setelah gelar Liga Inggris dimenangkan sebelum menggantikan Kevin De Bruyne di final Liga Champions untuk bermain melalui lini tengah. Demikian pula pengganti De Bruyne lainnya di puncak trio lini tengah seringkali adalah Julian Alvarez musim lalu. Jadi dia akan berusaha manfaatkan setiap waktu permainan yang didapatkannya di Asia. Musim panas lalu Alvarez tiba setelah bermain tanpa henti di Argentina sejak Januari 2022. There will be a time. Manchester City pede bisa dapatkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Pukulan telak buat Manchester United. Man City kabarnya tertarik mendatangkan gelandang sentral Barcelona Frenkie de Jong di bursa transfer musim panas 2023 ini. Kubu Man City pun diyakini cukup percaya diri bisa mendaratkan bintang timnas Belanda itu. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola disebut-sebut sangat mengagumi permainan Frenkie de Jong. Kedatangan gelandang berusia 26 tahun itu pun diyakini bakal membuat skuad The Citizens, julukan Manchester City, yang sukses meraih treble winners musim lalu jadi lebih gila lagi. Kubu Barcelona pun mulai membuka kans untuk melepas de Jong di musim panas ini. Man City disebut pede bisa mendatangkan de Jong lantaran Barcelona juga menginginkan gelandang serba bisa The Citizens, Bernardo Silva. Di tengah kesulitan finansial yang tengah mereka hadapi, Barcelona membuka kans untuk memasukkan de Jong dalam proposal penawaran mereka untuk transfer Bernardo. Jadi Barcelona tak perlu pusing keluar uang banyak untuk bisa boyong pemain 28 tahun itu. Bahkan wacana untuk melakukan barter pemain secara direct kabarnya mulai diusung. Yang jadi masalah, Bernardo diyakini bersedia pindah ke Barca. Namun di sisi lain, de Jong tampaknya masih kerasan merumput di Spanyol dan lebih memilih bertahan ketimbang melanjutkan karirnya di Liga Primer saat ini. Patut ditunggu bagaimana masa depan de Jong dan Bernardo, mengingat mereka terus dikaitkan dengan kepindahan dari klub masing-masing.